Khusus malam ini sekarang kita lanjutkan faslun. Bermula inilah satu pasal fi isti'mali alatis siwaki, di dalam menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Ini siwak. Lalu dari ini kita akan bahas tentang siwak. Siwak itu semacam yang kayu seperti ini, kayu arok. Kayu arok adanya itu di Arab atau Jazirah Arab. Nah, kelihatannya sepele ini Pak, Bu. Kelihatannya sepele, tapi ternyata fadilahnya besar, manfaatnya besar, dan kita yang melanggengkan, yang mendawakan siwakan, ya, siwakan. Nah, biasanya itu siwak itu ujungnya ini dilembutin, ya, dibikin kayak kuas gitu, buat ada siwakan. Tapi kalau saya ngambil sunnahnya aja, karena saya sikat gigi yang bersih, terus ini saya ngambil sunnahnya menggunakan siwak. Ya, harapannya habis ngaji ini bapak-bapak maupun ibu-ibu pakai siwak, gitu. Ngomong-ngomong pakai siwak, sekarang siapa yang bawa siwak nih? Ada. Tapi di rumah punya siwak? Gak punya juga. Apa pernah mendengar Pak? Siwakan ini sunnah Pak. Ini sunnah menggunakan siwak. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang siwak. Banyak sekali. Bapak bisa buka di dalam kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul itu isinya siwak semua. Berapa ratus siwak, ya, punten-punten. Bahkan siwak itu merupakan kesunahan, hadisnya banyak daripada punten sunahnya jenggot. Sunahnya apa? Jenggot. Jenggot itu sunah wajib. Sunah. Tetapi jenggot itu hadisnya sedikit. Ada, ya kan? Termasuk perpanjang jenggot, ya kan, artinya merapikan jenggot, untuk dirapikan jenggot itu. Bahkan kalau jenggot itu memang budayanya, bukan budaya, jenggot itu orang Arab itu subur jenggot itu. Kalau di Jijingga sini mah kadang itu jenggot harus beli verdos di sini mah, dia tahu, kecuali punya jenggot. Nah, sejenengan kalau nggak punya jenggot, ya kan, pengen dapat amal sunnah gede, nih pakai siwak, ya, siwak. Mana dalil-dalilnya berhubungan dengan siwak nih? Beberapa dalil aja berhubungan dengan siwak. Mana nih? Ini hadis rawatul meriwayatkan An-Nasa'i, Imam Nasa'i. Di dalam jilid 1 hadis yang ke-10. Wa ghairuhu, dan selain Imam Nasa'i, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau
bersabda, as-siwaku ada bersiwak madharatun lil fahmi, itu bisa mensucikan mulut, wa mardatun lirabbi, dan mendatangkan keridhaannya Rabb kita Allah. Gitu. Sepele kelihatannya, sepele. Madharatun lil fahmi itu satu, mulut kita nih, insya Allah di samping bersih akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, penyakit gigi, penyakit gusi, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang berhubungan dengan mulut kita. Siwak ini, makanya siwak itu Pak nyerap. Ini kalau dipakai itu langsung nyerap, ya. Terus siwak itu kagak bau, ya. Siwak itu kagak bau, yang asli tapi siwak yang asli kagak bau. Murah siwak ini, murah Pak. Belinya di mana? Di toko-toko buku tuh. Di perlengkapan muslim itu pasti ada siwak Pak. Ya toh? Banyak tuh toko buku, toko baju muslim, toko peci, toko minyak wangi, itu biasanya ada siwak Pak. Harganya berapa? Murah. Goceng berapa goceng? 5.000, 5.000 doang. Tapi yang ada yang bagus itu 10.000 dikasih plastik itu. Kadang-kadang 10.000 yang mahal tempatnya Pak. Ya kan? Ini kalau saya pulang umroh, biasanya saya bawa siwak banyak. Dan saya bagi-bagikan ke yang ngaji di Al-Fatihah. Ya, disiwak, yakni membersihkan mulut dan mendatangkan ridhonya Allah. Itu juga. Apalagi manfaatnya siwak di Pak jauh. Orang yang biasa siwakan, untuk makhrajnya jadi jelas. Makhrajnya, makhrajnya jelas. Allahu Akbar. Ra, la, kha, ya, sa, sha, sha, ta. Itu kan semua makhraj jelas. Terus kalau orang sering siwakan, Pak, punten, ini kelihatannya nggak nyambung, tapi karena mendatangkan ridhonya Allah tadi, nek sampai siwakan, otak sampai itu jadi encer. Ya encer saya sampai kagak bungkel tuh, ya bungkel tahu bungkel. Bungkel beku, lawannya encer beku berarti ya. Nah ini makanya siwakan. Itu hadis nih. Hadis sahih Pak. Kalau berada bukan ini hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Ini hadis yang pertama. Siwak. Hadis yang kedua. Hadis apa nih? Ada nih hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni hadis yang 847, wa Muslim dan Imam Muslim hadis 252. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya, artinya hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam perawi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, kalau sekiranya tidak memberatkan pada umatku, la amartu sungguh akan memerintahkan hum, pada umatku, pada mereka umatku, bisiwaki, bersiwak, menggunakan siwak, inda kulli sholatin, ketika menjalankan sholat. Tiap-tiap sholat fardu, sholat sunnah, pakai siwakan. Bahkan berapa dengan kali sholat siwakan. Bukan untuk bersihkan gigi atau apa,
pengen mendapatkan dari Gusti Allah. Kalau nggak memberatkan, kata Nabi, saya khawatir memberatkan aja. Ini sungguh-sungguh kalau sampai nggak memberatkan, apa akan wajibkan mereka untuk pakai siwak? Istilahnya kalau kita berjemaah bebas, ya kan, siwak. Masalahnya ini jamaah di Cicinga, orang mau sendiri siwak, aduh. Tapi inilah manfaatnya kita ngaji, jadi tahu. Besok mulai tipakku, ditipin Pak Mungkin, lu siwak di malam bulan. Kalau saya lagi pulang umroh, kemarin Pak Mungkin pulang nggak bawa siwak ya Pak? Oh nggak bawa siwak. Belum dapat ilmunya gitu. Nanti saya pulang, kalau pulang saya bawa, tapi yang bersono Pak, kalau ngaji setiap saya pulang umroh itu pasti saya bawa 100 biji siwak atau berapa itu ya. Ini apa namanya, ini hadis yang berkenaan dengan siwak gitu. Makanya monggo mulai besok carilah siwak 5.000 bulan goceng, goceng. Wa ada bersiwak min sunanil wudu'i, itu termasuk dari sunnah wudu. Bahkan siwak itu termasuk sunnahnya wudu, paling sunnah. Kapan penggunaannya Pak? Nek sampai mau wudu, sebelum wudu ya siwakan dulu, siwakan berumur ya, siwak terus berumur. Itu menurut pendapat Imam Nawawi. Tapi kalau menurut Imam Nawawi itu umur dulu, habis umur baru siwakan. Jadi pakai yang mana aja. Tapi itu termasuk sunnah daripada wudu, siwakan. Bersiwak, ya. Yang jangan catat ya, siwak besok beli siwak gitu loh, ya. Terus sampai lupa bahwa siwak gak punya siwak, sementara sampai bisa juga pakai kain gini, ya. Sementara, tapi diniatin mengganti siwak. Kalau mau sholat, sampai pernah dengar kan? Pernah melihat kiai-kiai kita, guru-guru kita kadang-kadang pakai gini. Diniatin tapi, ya, tapi nggak bisa menggantikan bukan siwak sebenarnya, karena memang nggak ada dulu pakai atau pakai sesuatu yang sikat gigi dan diniatin untuk bersiwak ya jadi. Wes, sekarang kita itu baru masuk ke pembahasan itu yang berjalan. Sadarkan itu kita itu ada dasarnya enggak? Ada kan? Wasiwatu ada pun siwak mustahabun itu disunahkan fi kulli halin, pada tiap-tiap keadaan, pada semua keadaan. Nih, siwakan ini Pak, dalam keadaan apapun itu sunnah. Ini awalan, ya kan? Sampai lagi nyuwun sewu pelajar-pelajar yang apa namanya? Yang pakai sorban warna merah putih, ya, merah putih, dipakai sorban. Kalau orang Arab kan sorbanannya begini aja Pak. Kalau orang Arab itu sorban itu bleber gitu gede, seperti gininya doang, ya kan? Kalau orang Arab gitu aja kan. Tapi kalau orang Yaman itu sorban beda. Ini kalau tadi bahas sorban ini yang berpuasa, artinya itu lebih harum. Indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada harumnya minyak misk. Tuh Pak, orang puasa itu di sisi Allah itu
Jangan di sisi manusia loh Pak. Di sisi manusia sampai saya puasa ini dekat-dekat begitu ya kan. Di sisi Allah nanti di akhirat tuh orang yang puasa, waktu yang sering puasa, masya Allah, bau mulutnya harum sekali, melebihi harumnya minyak misi. Itu kerennya loh. Sehingga kalau sampean ketika udah harumnya seperti itu terus pakai siwak, apa yang terjadi? Nanti baunya kan udah lain, udah gagak, udah berubah gitu maksudnya. Nah, kenapa? Ini kalau orang puasa itu kan rata-rata bau mulutnya berubah itu kalau udah matahari ke sini kan, kalau subuh-subuh kan udah habis. Jika gigi habis sahur itu kan pasti ya. Tapi kalau udah diem banyak di jam 1, jam 2, apalagi bangun tidur, itu bau mulutnya udah berubah. Itu berubah. Ya tak? Makanya di situ kalau sampean itu pakai siwak itu mengurangi baunya itu maksudnya. Iya baik. Pakai itu alasannya sebenarnya. Ada yang nanya. Ya, tetap kita ada patokan kitabnya, berurutan. Tapi karena kita ngaji sebulan sekali, itu paling tidak dengan itu punya pertanyaan yang kira-kira yang lagi viral di Cigarinda ini, itu yang lagi viral di musola sampean, lagi masalah apa gitu kan, bisa ditanyakan. Insya Allah kalau saya jawab, kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak nanti kita cari jawabannya lagi. Ada nanya? Gini. Ini tentang siwak ya. Saya pernah dapat keterangan itu ya. Saya lupa persis kalimatnya seperti apa, saya ingin ya. Titik-titik itu dari 2 kayu, yaitu siwak dan tusuk gigi. Nah, maksudnya yang tusuk gigi itu gimana? Titik-titik kayu. Kalimatnya saya lupa, 2 kayu yang dimaksud yaitu siwak dan tusuk gigi. Oh, ya, Pak. Itu termasuk sunat, ya. Tusuk gigi habis makan itu sunat Pak. Itu kalau ada kata-kata seperti itu, saya yakin itu menerangkan tentang salah satu di antara kesunahan. Di antaranya pakai kayu itu, kayu itu. Jadi kayu arok dan tusuk gigi yang dipakai untuk itu sunat. Habis makan sampai lihatin aja, kan ada yang nyesel ya, nyesel tapi dibuang, kecuali pakai sampai nih yang nyesel selilit kan nyeselin. Kalau sampean itu pakai lidah itu ditelan, tapi kalau pakai tusuk gigi dibuang. Ini termasuk sunah nih, ya kan. Ini ada penjelasannya. Oke, jadi siwak ada tadi sudah dijelaskan, termasuk tusuk gigi. Kan kita nggak paham nih, tusuk gigi itu masa sunah, sunah itu. Mungkin paling utama kayu itu dipakai untuk ini siwakan dan dipakai untuk tusuk gigi. Gitu, mungkin gitu lah. Sunah itu tusuk gigi habis makan. Terutama habis makan daging. Sampai pakai ini dulu, selilit kan, pakai lidah. Bilang itu sunah. Terus nggak bisa nih pakai lidah, pakai tusuk gigi dibuang. Sampai lagi sholat, habis makan sate selilitan, dikuel-kuel terus selilitnya, dikuel-kuel, buat kenal itu. Jangan dilepas, batal sholat sampean. Jangan dilepas, jangan ditelan, terus sampai telan, batal sholat sampean. Dan terus kepriwe, pas ketika lagi sholat loh,
Habis makan sate, keluar terus saja. Langsung makanya gunanya lidah ini lidah kalau dia kepala namanya sorban. Itu tarik. Gitu. Oh sampai nggak bawa lidah, selilitnya sampai tuh dibuang ke sebelah kiri, ke saku, saku. Jangan semburin ke depan. Ya kalau sesuatu, nempel nih. Apa itu? Aduh, mulutnya teman kita di depan lagi. Jadi itu sunnah. Ya, itu maksudnya karena apa? Bisa mengganggu konsentrasi daripada sholat kita kalau lagi ada makanan yang ada di sela-sela gigi kita. Makanya sunnah kita bersih. Itu saya kira. Ada lagi? Ibu ada nanya nggak? Oke. Iya. Ibu dengar nggak di situ bu? Dengar ya. Alhamdulillah. Masalah itu pakai tadi kan kalau orang yang berpuasa ketika bersilat atau sikat gigi di atas waktu duhur makruh. Kalau yang butuh gimana lagi yang umur? Ya. Karena berkumur itu merupakan sunnah, ya. Tetap kita ngikutin umur aja. Tapi kalau sekiranya umur itu menyebabkan air masuk, maka haram umur. Makanya sampai umur lagi wudhu, lagi puasa, umurnya itu ini, Pak, nunduk. Jadi nunduk itu jangan salah itu ada masuk kafe, apalagi lagi kan kesedot lapar perutnya haus dan kesedot kafe, makanya cukup tetap sunnah, gak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak yakin, khawatir ada air masuk, ya udah nggak usah berkumur, kita aja. Tapi Pak, ketika kumur karena kita lihat menjalankan sunnah, karena kita nggak sengaja kumur ternyata ketelan nggak sengaja. Tapi kalau yang begini, itu sengaja, paham ya? Misalnya lagi kumur, dikagetin waktu langsung masuk kan ketelan kan otomatis gak sengaja, tapi itu belum masuk, itu gak apa-apa. Karena apa? Niat menjalankan sunnah gitu, dan tidak mubalagh, artinya teman-teman. Makanya lagi puasa ketika berkumur jangan bersungguh-sungguh dalam kumurnya. Tapi selain berpuasa, maka ketika kumur itu harus benar-benar mubalagh. Artinya sampai benar-benar gitu, sampai jalan benar-benar. Kalau lagi nggak puasa, bahkan istinsak. Kalau istinsak jangan Pak. Kalau istinsak lagi puasa, karena istinsak itu masuk dalam sini Pak. Batasnya hidung ini nih. Ketika lagi puasa nih, sampai kan gini itu, ini ada semacam apa nih? Tulang ini, ada tulang di sini nih. Kesini ini masuk anggota dalam. Ya, kalau sini itu keluar, yang kelihatan itu. Nah, sampai kalau beristinsak sampai sini batal puasanya. Gitu. Tapi kalau puasa, kalau mulut batasnya mana? Nih, batasnya itu makhraj kha di situ. Kalau kha itu kan huruf haki yang di atas. Kalau H ini enggak, di bawah kha di sini, ini anggota dalam. Ya, anggota dalam. Kalau H ain kan di tengah. Hamzah H di bawah. Kha sama Win, khot sama ghin itu di atas.
Nah, di bawahnya kok itu anggota dalam. Ya, ini kan 50. Di luar ini masuk anggota luar. Maka sampai kumur gak apa-apa, kumur gak apa-apa. Yang penting jangan sampai masuk ke sini. Kalau istinsak susah, makanya kalau istinsak, mending gak usah istinsak. Begini aja. Karena hidungnya di sini doang nih, yang luar nih. Di sini masuk dalam benar. Nah, itu saya kira Pak Mufid. Ada yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutkan. Loh, kalau bagi orang yang berpuasa, makro bersuap ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Terus kita lanjutkan. Wa adapun siwa kita tadi melalui apa dan 3 tempat. Asal itu lebih sangat istihbabwa, apa namanya, kesunahannya, ya, kesunahannya, istihbaban ini jadi tamyiz, ya, bahwa kita tadi mawadi'an, bahwa ada siwa kita tadi mawadi'an pada 3 tempat ini atau 3 keadaan ini. Asal itu lebih disunahkan, asal itu lebih dikuatkan istihbaban sunahnya. Jadi dalam semua keadaan siwakan itu sunah, tapi lebih disunahkan lagi di saat 3 keadaan ini. Gitu. Dan 3 keadaan itu apa? Yang pertama, inda taghayyuri fami, ketika berubahnya mulut, min azmin disebabkan karena diam, baghairihi atau selain diam. Pak, mulutnya sampean kok baunya kagak jelas, udah bau mulut lah, itu lebih disunahkan pakai siwak. Biasanya kita banyak diam, orang diam aja kan mulutnya lebih nyegah daripada yang kayak begitu kan. Nah itu diam aja. Atau penyebab yang lainnya, contohnya makan pete, habis makan pete siwakan Pak. Apalagi habis makan jengkol siwakan Pak. Habis rokok siwakan Pak. Siapa yang ahli hisab ini? Ahli hisab ini ahli hisab. Gak tuntut. Nih siwakan Pak Mufid. Lagi rokok, habis rokok siwakan. Itu lebih disunahkan. Kenapa? Karena biar menghilangkan rasa bau mulut tadi. Wa idza qiyami minan naumi, dan bangun dari tidur. Ini sunnah. Sampai punya siwak di ranjangnya sampean, kita di atas ranjangnya sampean atau di bantal sampean, bangun tidur langsung siwakan. Sunnah itu Pak. Barangnya gede kalau sampai jalankan. Karena tadi ini syariat dari kajian Nabi. Ada bangun tidur sih, baru bangun tidur ini aja nggak dibawa. Nah nanti sampean kalau udah si ahli siwak udah punya siwak, taruh di apa namanya, di tempat tidur. Ketika bangun tidur siwakan, gitu, ya. Terus wa'idal qiyami ila sholati, dan di saat mau mendirikan sholat, ketika mau sholat berdiri, sunahkan untuk menggunakan siwak.
Nih, jadi satu pasal kalau kita jelaskan panjang lebar daripada nanti nyambung suara kabar ini, mendingan diselesaikan aja gitu. Kemarin pembahasan masalah emas dan perak menggunakan wadah dari emas atau perak. Hari ini kita bahas dan siwak. Itu ya. Tadi kapan? Ketika mulut kita berubah, ketika kita bangun tidur, dan ketika kita mau menjalankan sholat. Kalau tambahan yang lain dalam kitab-kitab yang panjang lebar itu bukan hanya 3 tadi Pak, tapi qiraatul Quran, ketika di saat membaca Al-Quran tuh, ya kan? Dan apalagi di saat ketika mau wudhu, itu juga sangat disunahkan. Kayak sekali lah, atau pas lagi anggur, silakan. Kalau ini sunahnya nggak dibuatkan, tapi sunah tetap. Cukup? Ada nanya? Iya. Ini di luar tema tentang bab sholat. Iya, nggak apa-apa. Salah satu syarat sahnya sholat yaitu kan menutup aurat. Iya. Yaitu untuk laki-laki itu antara pusat sampai kedua itu. Nah ini kasus yang sering terjadi biasanya di PT kayaknya. Iya. Ketika kita sholat banyak yang umumnya kelihatan. Nah bagaimana hukumnya ketika kita bermakmum dan tahunya di pertengahan sholat, dan ketika kita mau masuk posisi umumnya kelihatan, apakah kita melanjutkan itu bermakmum atau apa gimana? Ya, ini bab sholat ya. Nyuwun sewu nih, masalah aurat. Aurat kita laki-laki nih, baina surati wa rubataihi, antara pusar dan kedua lutut kita laki-laki. Kalau auratul mar'ati jauh badaniha ila kafaini ya, wa ila wajhi wa kafaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nih, kalau ibu-ibu makanya hati-hati, rambut itu jangan sampai kelihatan. Makanya kalau ibu-ibu tuh kalau sholat bagusnya pakai kaos kaki, ya toh. Nih yang tadi ditanyakan, baina surah wa rubata itu antara pusar dan kedua lutut ini muter Pak. Jangan depan doang. Ini kadang-kadang nih, auratnya kita laki-laki antara pusar sama yang belakang itu nggak apa-apa, salah. Ini muter ya di sini, muter di sini. Ini aurat Nuhun Sewu. Ini berarti aurat kita. Ini aurat. Kok sampean itu sholat biasanya pakai kaos, pakai celana, mana kaosnya itu mendekat gitu, cuma segini terus lagi. Ketika lagi ruku, kaosnya naik, celananya turun, terus kelihatan tunggirnya itu batal sholatnya, ya. Dan bapak yang tahu ingetin habis sholat nih, Mas. Sampai tunggirnya kelihatan, orang gitu. Kasih tahu. Saya udah tahu, macam ulangin lagi sholatnya, karena udah ketahuan batalnya. Gitu. Nah, kalau kita nih mau makmum lagi masbuk nih ya, imam lagi mau ikut sholat, ternyata imamnya tadi kelihatan tunggirnya tadi. Begitu saja. Maka kita jangan makmum, batal. Karena makmum pada imam yang batal sholat kita. Walaupun sholat kita nggak batal, karena kita makmum pada imam yang batal, maka jadi batal. Gitu. Atau di tengah-tengah Pak, kita lagi sholat nih, lagi sholat, kan kita udah makmum nih. Tadi kan belum makmum. Kalau belum makmum jangan makmum. Ini ceritanya lagi makmum, ketika kita bangun lihat itu ada tunggir. Bapak harus mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri dari makmum. Dalam arti saya lepas diri dari imam itu. Gitu. Lepas diri artinya
keluar dari jamaah ini, gitu. Keluar jamaah dengan si fulan. Udah, bapak sholat sendiri. Jangan dibatalin, gak usah dibatalin. Gitu ya Pak ya, gitu caranya. Sebelum saya akhiri, ini program Majelis Ta'lim Jamaah Pondok Pesantren Keluarga Besar Al-Fatoniyah. Sampai itu juga termasuk keluarga besar Al-Fatoniyah karena ngaji sama saya. Ini ada program tahunan yaitu ziarah ke makam para wali. Ya, itu udah menjadi tahunan. Jangan sampai dalam setahun itu kita gak ziarah ke makam wali. Kenapa? Karena kata kanjeng Nabi manzaro aliman ka'annama zaroni. Barang siapa yang ziarah pada orang alim, baik orang alim itu tertinggal maupun sudah wafat, ya, ka'annama zaroni, maka seolah-olah dia ka'annama zaroni, seolah-olah dia menziarah itu, gitu. Ya kan? Kalau kita kepada kanjeng Nabi kan jauh. Paling tidak ya wali-wali Allah itu, orang-orang alim, wali-wali Allah kita ziarahi. Ya, man zara aliman, man zara aliman, ka'annama zaroni, ka'annama zaroni. Dan siapa yang ziarah ke orang alim, maka seolah-olah dia berziarah. Di mana tempatnya? Karang Banten, Pak. Karang Banten empat tempat. Satu di Syekh Sultan Maulana Hasanuddin. Kedua Syekh Maulana Yusuf, putra dari Maulana Hasanuddin. Itu putra dari istri Permaisuri. Terus yang ketiga Syekh Walidin. Ini juga putranya Syekh Maulana Hasanuddin, tempatnya di Pulau Cakir. Di Pulau Cakir, tempatnya indah sekali. Saya sudah ke sana kemarin. Indah, di tengah laut Pak, di tengah laut. Tapi udah di pulau, jadi daratan. Ini tadinya pulau, di tengah pulau tadinya. Tapi ini antara pulau sama daratan sama pemerintah setempat di pulau untuk memudahkan orang berziarah. Jadi di sana tempatnya indah sekali untuk refreshing, luar biasa. Yang keempat sahabat Abu Yasin Yati sama Abu Puji itu di Colomo. Jadi 4 tempat seharian dari pagi sampai ya kurang lebih 10-an ya sampai di sini. Infaknya 300.000, biasa ada snack, makan, minum, ya. Dan karena menuju ke Pulau Cakir itu nggak bisa ditempuh dengan bis, maka harus naik carry. Di carry, nah biasanya carry menuju ke Pulau Cakir itu 30.000 per orang, dan itu include ke 300.000 tadi. Ya, silakan diajak keluarganya, keluarga besarnya. Ini istri dan anak-anak. Banyak biasanya 5 bis. Kemarin 6 bis itu ke mana? Cirebon, mari. Kamu pagi itu Pak? Betul ya, pagi itu ya? Bukan gitu. Silakan bagi yang mengikut. Kapan pelaksananya? 12 November. 12 November. Ya, pada Tabarukkan namanya. Tabaruk bukan minta kuali, kadang-kadang salah kaprah. Ziarah itu syirik untuk minta kuburan. Sampai minta kuburan. Kita menziarah wali, mendoakan wali, beliau pun akan mendoakan kita. Gitu. Target kita lakukan. Di antaranya itu lagi tadi kita berziarah. Ya Allah, berikanlah karomah, berikanlah ilmu, berikanlah keberkahan yang telah Engkau berikan kepada kasih-Mu ya Allah kepada hamba. Tuh, kan ditanya kepada Allah. Nah, makanya orang yang gampang minta kuburan. Kecuali berdukun lain lagi cuma berdukun memang diminta setan yang ada di kuburan itu, ya. Itu aja ngaji
ngaji kita. Karena di sisa ini saya ngajinya ke KSP nih. KSP Blok D Sumber ya. Kalau anak sering ini kan ke DJM. Yang sampai di sini ada. Pokoknya semoga ibu bapak-bapak istiqomah terus ngajinya ya. Istiqomah, sehat selalu ya, sehat selalu. Semoga bapak-bapak ibu yang istiqomah Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh-solehah. Rezeki kita dijadikan oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan baca satu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa la ilaha wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, maaf sekali lagi kekurangan ada kegelapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.